Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu hari Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh hikmat. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Markus mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lebih berkuasa daripada Daud. Buktinya, Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepadaku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Daud yang kita kenal sebagai raja menyebut Yesus sebagai tuannya. Berarti Yesus lebih berkuasa daripada Daud. Karena Daud percaya bahwa Yesus adalah putra Allah yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia untuk mewartakan firman Tuhan, mewartakan Injil kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau Raja Daud saja mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga diharapkan untuk mengimani Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dia berasal dari Allah. Berarti kuasanya sangat besar, baik di surga maupun di bumi. Maka mari kita menyembahnya, mari kita beriman kepadanya, bahwa dia sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dia diutus Allah untuk menyelamatkan Anda dan saya di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga iman kita kepada Tuhan melalui Yesus Kristus semakin hari semakin dalam, sehingga kita semakin hanyut di dalam kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.